Proses pencarian korban robohnya bangunan musolah di Ponpes Al Hosini, Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Sementara korban yang datang ke RSUD RT Notopuro, Sidoarjo yang kini 38 orang diperkirakan terus bertambah. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita akan terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Belinda serta Itong Suyanto. Kita terlebih dahulu akan menyapa Belinda Firda. Belinda, bagaimana update pencarian di pagi hari ini? Selamat pagi Glory, Andrew dan pemirsa. Update pencarian di pagi hari ini masih terus dilakukan seperti tampak di belakang saya. Tadi memang ketika kita tiba baru saja ada setidaknya 2 ambulan yang berangkat meninggalkan TKP atau tempat kejadian perkara, dan di lokasi saat ini setidaknya masih ada belasan ambulans yang berjaga untuk secara bergantian membawa para korban yang berhasil dievakuasi ke rumah sakit yang ada di sekitar Ponpes Al Hosini. Dan bisa saya gambarkan pemirsa, kondisi saat ini di sekitar Ponpes ini masih dipadati oleh anggota keluarga, kemudian juga para santri. Kami juga masih melihat ada sejumlah keluarga yang berdatangan hingga pagi hari ini, karena memang dari pihak Ponpes ini menyediakan satu gedung atau di kampus 2 tepatnya untuk di Komplek Putra begitu ya. Ini disiapkan untuk anggota keluarga yang memang ingin menyampaikan atau mencari data terkait anggota keluarganya atau anaknya yang mondok di Ponpes Al Hosini. Sementara itu kalau kita update data terakhir, sementara ini masih tercatat ada 83 korban yang berhasil dievakuasi dan 1 meninggal dunia, di mana 84 santri yang menjadi korban ini dirawat di beberapa rumah sakit, mulai dari RSUD Sidoarjo, kemudian Delta Surya, dan juga RSI Siti Hajar. Untuk rinciannya, di setiap rumah sakit ada 34 pasien ini menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo, kemudian ada 26 ini mengalami luka ringan dan 8 luka berat, sementara 45 lainnya dirawat di rumah sakit Siti Hajar. Ada juga 4 korban lainnya ini dirawat di RS Delta Surya, dan proses pencarian hari ini masih terus dilakukan karena memang tadi malam hingga pukul 22.30 kami juga mendapatkan informasi pencarian ini tidak akan dihentikan hingga semua korban yang diduga masih tertimbun ini berhasil dievakuasi. Karena kalau kita mengingat bahwa robohnya bangunan musola 3 lantai di Ponpes Al Hosini ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana ada santri yang sedang melaksanakan sholat asar, sehingga diduga memang tidak sedikit santri yang tertimbun reruntuhan. Dan memang karena kalau kita melihat di situasi saat ini, konstruk bangunannya ini masih cukup rawan karena ini bangunan belum jadi, sehingga hingga pagi hari ini pun kami masih mencoba mencari informasi karena tadi malam itu masih belum bisa menggunakan alat berat karena dikhawatirkan bisa runtuh kembali, sehingga harus dipasang tiang penyangga untuk memudahkan proses evakuasi. Bahkan tadi malam juga kami mendapat informasi ada bantuan selang dan juga pernafasan ini diberikan kepada para santri yang tadi malam suaranya masih terdengar meminta tolong. Ini juga untuk memudahkan proses evakuasi tim SAR gabungan yang ada di lokasi. Hingga hari ini kita masih akan terus update bagaimana upaya-upaya percepatan evakuasi di Ponpes Al Hosini. Sementara demikian kembali ke studio. Belinda, kami ingin mengkonfirmasi kembali apakah Anda juga mendapatkan informasi terkini, apakah siswa dan juga yang mondok di sana ini masih berada di bawah runtuhan atau seluruhnya ini sudah berhasil diselamatkan begitu? Andrew dan pemirsa, hingga pagi hari ini pun kami masih belum bisa mendapat konfirmasi resmi dari tim SAR gabungan ini hari ini, juga karena dari kemarin kejadian belum ada jumlah pasti ya berapa santri, karena ini pada saat sholat jemaah pada waktu asar, sehingga ini yang menyebabkan proses pencarian masih terus dilakukan karena data berapa santri yang mungkin diduga masih tertimbun ini juga masih belum bisa terkonfirmasi. Namun hingga pagi hari ini memang proses pencarian masih terus dilakukan, dan kita bisa melihat ini ada pembatasan untuk pencarian karena tadi malam ini cukup crowd untuk massa atau masyarakat yang ingin melihat, kemudian keluarga korban yang juga menangis untuk mencari kepastian, dan saat ini masih terus diupayakan untuk percepatan evakuasi korban yang diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan. Andrew.
Baik, dari Belinda kita ke Itong yang ada di RSRT Notopuro. Itong, bagaimana kondisi terkini para korban yang masih dirawat di sana dan tindakan medis apa saja yang sudah dilakukan? Baik, setelah dirujuk ke rumah sakit RT Notopuro Sidoarjo, 38 korban sudah menjalani perawatan dan diantaranya 27 orang sudah diperbolehkan untuk pulang. Mereka hanya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawat jalan ya dari tim medis. Sedangkan 9 orang lainnya masih harus menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit ini. 2 diantaranya sedang menjalani operasi patah tulang. 1 korban diobservasi karena mengalami cedera otak ringan dan 6 lainnya masih menjalani perawatan lanjutan, termasuk salah satu korban yang telah diamputasi tangannya di lokasi kejadian. Sedangkan 2 orang korban yang sudah mengalami patah tulang dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dilakukan perawatan di rumah sakit di daerah asal mereka agar lebih dekat dengan pihak keluarga. Demikian. Itong, berarti total ada berapakah korban atau berapa korban luka-luka yang dirawat di sana saat ini? Saat ini masih ada 9 yang menjalani rawat inap. Selebihnya sudah pulang ke rumah atau ke daerah asal. Begitu. Itong, kemudian apakah ada informasi terbaru juga mengenai penyebab robohnya bangunan musola di Ponpes Al-Hozi ini? Ya, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi tentang penyebab pasti dari kejadian robohnya bangunan musola yang ada di Ponpes di Buturan. Soalnya petugas masih belum bisa melakukan penyelidikan karena masih melakukan proses evakuasi yang masih terus berjalan hingga saat ini. Begitu. Baik, terima kasih Itong Suyanto melaporkan dari RSUD RT Notopuro. Sebelumnya ada Belinda Firda, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.